Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilallah wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, Dewan Billah, apa ini tuh channel apanya? Channel dakwah dakwah Dawogan ya. Saya lupa lagi namanya itu silatnya itu. Kang Guru. Kang Guru. Kang Guru ya. Alhamdulillah enak Kang Guru mancen deui tasawaraha waktos. Enak walasadayana kita semua bisa kembali lagi insyaallah akan membawakan satu tema yang lagi hangat. Namun sebelum ke situ kita akan sama-sama mendengarkan lantunan musik di Kang Guru Mecin. Nah, ya. Berkaitan dengan Ini temanya kaitan dengan hijrah. Nah, beliau dalam 1 jam membuat satu lagu. Ya, ini karya beliau yang boleh diadopsi ya, boleh. Mudah-mudahan berkenan di hati para pemirsa Kang Guru. Mangga, Pak Ocin sama Pak Omi. Dikira membawa Berkah. ya, keberkahan. Keberkahan ya. Ya. Muharram permulaan kiraan tahun Islam Hijriah, pindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas kenyamanan dan teduh kaum muhajirin dan ansor bersatu berkorban harta dan jiwa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membawa perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membawa keberkahan. Sekali deh aku aja sekali dehnya. azan. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijriah, Perpindahan Nabi Dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Keyakinan dan iman yang teguh kaum muhajirin dan ansor bersatu, rela berkorban harta dan jiwa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membawa keberkahan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu persaudaraan. Oh salah. Hijrah membawa keberkahan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting mah ya, jangan nganggur. Bahwa kita tidak anti terkait dengan musik. gitu. Karena musik bisa dijadikan salah satu untuk berdakwah. Nah, tapi jangan terlena dengan
musik dakwah ante musik nawe gitu. Kita tidak seperti itu. Di dunia akan sepi kalau tidak ada musik. Kurang asik. Tanpa seni ada doge Allah Akbar menyot ya berdoa seni. Nah, baik para pemirsa Kang Guru sekalian, ya kita akan membawakan hari ini terkait dengan Muharram, hijrahnya baginda Rasulnya Pak Ocin. Iya. Sajulfi. Iya. Memang kan Muharram tuh salah satu 4 bulan dari 1 bulan dari 12 bulan, ya. Dan Muharram itu 1 bulan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mendapatkan kemuliaan. Jadi 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan, salah satunya ada bulan Muharram. Jadi lamun aya eta selingan musik. Jadi urang mah selingan musik nah udah cukup ku nyanyi tapi ku motor. Gandeng itu selingan musik. Ya, naon kan indah berbagi cerita. Iya. Nah, cik, ima menurut pengarang lagu sih, nah habat Pak Ocin sampai terinspirasi. Iya, maknanya luar biasa. Jero pisan, cik. Pas waktu nyanyikan ada deet. Mending mah benar naon penting mah maknanya jero, cik. Kumaha cek pengarang ya, cek Pak Ocin. Guar Guru. Iya, luar biasa iya. Mantap dijadikan materi ayeuna ieu. Justru itu ya. Jadi kan ini mengambil dari tema hijriah ya. Dan ini terjadi di bulan Muharram itu Pak. Muharram. Muharram. Ya kenapa di sini ada disebutkan ada bahwa hijrah itu membawa keberkahan Pak. Ya, kalau dari awal itu kan ketika kalau menurut saya itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan, ya kenapa bisa membawa keberkahan? Ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, gitu ya, kemudian disambut oleh kaum Ansor, Ya. gitu kan. Iya. Yang saya tahu, kenapa Rasulullah disuruh untuk pindah dari hijrah dari Mekah ke Madinah? Nah, mungkin ada sesuatu itu, ya, ada sesuatu. Memang kan ini bukan konyong-konyong Rasulullah yang ingin pindah dari Mekah ke Madinah. Ya. Mungkin ada perintah dari Allah Subhanahu wa gitu. Ta'ala. Ada perintah nggak itu? Saya nanya gitu. Balik tanya. Saya Balik nanya. tanya gitu. Iya balik tanya yo. Apakah ada perintah dari Allah atau memang keinginan Rasulullah itu pindah ke Mekah ke Madinah? Cuma kalau nanya itu kumahanya. Iya, saya kan berkepentingan musik. Ya beda, ini ikan juga sama labu. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW, nah ini kan berawal kisahnya dari Umar bin Khattab kan penentuan itu. Penentuan. Jadi ngobrol itu, ya kumaha menentukan ayah anu usul, terus nanti lahir kanjeng Nabi, Oh gitu ya. tepas. Ayah anu usul dari kumaha lamun wafatna kanjeng Nabi, tepas oge. Ayalah muncul ide kumaha lamun diambil tina hijrahna Nabi. Ya, hijrah Nabi itu kan sareng-sareng teh bulan Muharram ya. Ngan ieuna adalah Muharram, pendapatannya bulan Muharram. Nah, bet sampai disebut penanggalanna penanggalan Muharram itu hijrah itu pada bulan Muharram. Karena memang pada saat itu menentukan hak dan yang batil. Ya. Ada hak dan yang batil di situ terang. Nah pertanyaannya tadi, nah apa Rasul hijrah? Gitu. Jangan punya anggapan bahwa hijrahnya Nabi itu sudah tidak sanggup terkait dengan penyiksaan di Mekah. Oh, jangan salah, Nabi dan para sahabat mendapatkan penyiksaan atau dakwah di Mekah teh 13 tahun, dan itu penuh dengan luar biasa penyiksaan fisik, ya penyiksaan psikis, psikologi, mun ayeuna mah aja, dan pemboikotan tilu kan yang didapatkan oleh baginda Rasul dan para sahabat.
Ya, jadi fisik sebagian lain di Balenogan dan sebagainya. Bikin chat bu bantu Itu bisa, Oh, bisa juga menghibur Rasulullah ketika Rasulullah tinggalkan mati oleh siapa meninggal. Oh, itu mah Isra Miraj. Juga waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya Mekah dari Mekah ke Madinah, apakah Rasulullah ketika ditinggal Istrinya belum, modalnya bahkan belum ini. Kita lanjutkan lagi. Masih jauh tahu. Nah, kelingan musik. berikan musik. Nah, kedua penyiksaan secara psikologi. Nabi disebut tukang sihir, Sihir. dukun, ada macam-macam. Orang gila ya. Dan terakhir pemboikotan. Sampai 3 tahun lamanya bagian Rasul dan para sahabat diboikot. Jadi diboikot di satu ya logikanya sakampung temenang keluar, nggak boleh keluar, nggak boleh ada yang masuk. Jadi pasti makanan akan habis. Sampai 3 tahun dan itu luar biasa. Iya. Nah, ternyata apa alasan Nabi selain itu wahyu dari Allah ya, pasti tuntunan dari Allah, karena Mekah pada saat itu tidak kondusif untuk ditegakkan Negara. hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru mungkin sabnaon tokoh-tokohna hese ya, tokoh-tokohna tidak bisa ya untuk bekerja sama menerapkan Islam. Jadi kekeh dengan sistem yang ada. Makanya kan Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yastrib dulu. Ke Yastrib bolanya. Ya. Ayeuna Madinah teh. Dulu mah Yastrib. Setahun tak beliau mengkondisikan dan pada akhirnya apa? Oh, kondusif tuh. Maka Nabi hijrahlah. Kenapa hijrahnya ke Madinah atau Yastrib? Karena di situ memungkinkan diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Nabi hijrah itu selain memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi memang kedua tadi Madinah atau Yastrib menjadi tempat yang terbaik untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Eta pojin. Ya, Sudah terkondisikan. nah, Dengan demokrasi. Lo itu lebih kesandung kemana? Kalau kita bisa ke demokrasi ya, nggak hijrah ini jelas. Iya. Hijrah itu dari situ menjauhkan diri kita dari demokrasi kepada Islam. Itu mungkin sedikit. nah, iya menjadi pertanyaan yang jadi harus jadi pikiran kita. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah 10 tahun, bahkan tidak 10 tahun ya, 2 tahun kemudian bisa menegakkan Islam, bisa ekspansi, bisa perang dan sebagainya. Apa kuncinya supaya hijrah itu sukses? Iya. Karena ya makanya tadi ketika kita hijrah ingin sukses, hijrahnya ingin benar-benar harus mencontoh baginda Rasul. Gitu. Kumaha hijrah baginda Rasul? Pertama, landasan hijrah itu adalah keikhlasan. Kudu ikhlas. Kemudian tidak lagu keyakinan dan keimanan. Iya. Harus punya keimanan yang kuat. Tentu dibarengan dengan keikhlasan. Iya. Soalnya kabayang orang Ya. hijrahna sahabat Rasul kalau Rasul sama sahabatnya Abdurrahman bin Auf lah ya. Itu tuh lain jami iya kan orang terkaya, tapi kekayaan anak dibiarkan dia hijrah bersama Rasul ya seadanya. Padahal Rasul tidak mengiming-imingi atau namanya bahasa nanti atau mengiming-imingi deh. Nabi Bita. Dengan bibita, sok Abdurrahman bin Auf orang hijrah ke Madinah, di Madinah di pasar iya. Iya. Semua keikhlasan yang ikut dengan baginda Rasul ikhlas semua.
Selain ditanamkan keimanan yang kuat, ya, tapi keikhlasan. Luar biasa kan? Tok saham enak kerja itu hartana banyak, kemudian harus hijrah, terus hartana dibiarkan. Kan mikir berkali-kali kan? Mikir berkali-kali. Itu kan keluarga juga ikut serta kan semua. Nah, Si keluarga, anak, istri. dia mau ikut, mau. Itu kan tidak. Ada yang orang tuanya hanya sendiri, gitu kan? Karena tidak banyak yang ikut baginda Rasul itu, kisaran 40 orang lah yang ikut hijrah bersama Rasul. Tidak banyak, 40 lah kurang lebih ya. Jadi makanya ketika mau hijrah itu, hari ini mau hijrah, maka pastikan hijrahnya karena Allah, ikhlas. Nah kedua, Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan. Jadi lamun aya hijrah di orang lain. Nah, dirangkul bahwa ini saudara kita. Lain digegel, lain dijegelek. Enak misalkan punten nyata toan. Jadi terjadi kira si hijrahan. Ini kalau semula Ini terjadi dirangkul. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor tadi dia dan kaum Muhajirin bersatu, disaudarakan. Abayang teh namanya contoh anu populer lah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ada teh namanya tepang, pocin, momi, karek kia saat namanya tepang lah. Padahal itu baru ketemu. Tapi bayangkan Sa'ad bin Rabi, karena keimanan, kecintaan kepada Nabi dan sahabatnya menawarkan Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, sepanjang jalan kamu tuh berjalan di Madinah melihat kebun kurma terbaik dan itu milikku, sok mau berapa? Mulai itu kayak sama kayak saku maha satu tong dulu kata temu abdi. Padahal kan hari baru ketemu, mungkin tak ada. Orang baru ketemu langsung menawarkan. Ini luar biasa. Jadi Rasul mempersaudarakan yang luar biasa. Baru ketemu menawarkan. Coba anak kapocin, yang nawisan gitu kumaha kapocin. Ditambi mah. Untuk nak pocin saya Abdurrahman bin Auf. Makanya saya tahu gua guru. Tapi itu mungkin penawaran dari siapa itu? Sa'ad bin Rabi. Mungkin ada keikhlasan Abdurrahman bin Auf. Oh iya, pasti. Dia meninggalkan hartanya. Iya. Langsung dikasih. Nah masalahnya, kenapa Allah dan Rasulnya memilih Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf? Tidak sama yang lain, kan sahabat tapi dipersaudarakan di orang bunga. Karena tadi orang kaya mas minta harta, karena saat Abdurrahman bin Auf memiliki mental kaya, nolak kok, nolak. Alim, kau bayangkan, orang orang mau dirontok, nyayo kan tok seuseureuy 10 hektar. Ya kan? Nah, kemudian apa? Sampai Sa'ad bin Rabi ya mengatakan, kalau kamu tidak mau harta saya, yang berbocor. Saya punya 4 istri. Sok pilih di antara 4 istri itu mana yang kamu suka, aku akan selesaikan dan nikahi sama kamu. Saking itu kan menunjukkan bahwa persaudaraan itu luar biasa. Orang yang baru hijrah itu dirangkul. Makanya kalau ada saudara-saudara yang baru masuk Islam, itu harus cepat dirangkul. Itulah disebut dengan persaudaraan. Ini yang harus dipahami oleh kita, sehingga hijrahnya kuat. Dia makaran hijrah, dia antep ke, tadi rangkul, dia jelek dan sebagainya, mana mungkin dia istiqomah. Gunung deh. Gitu ya. Nah, dari situ, dari keimanan yang kuat,
tanaman akidah yang luar biasa oleh baginda Rasul di Mekah tersebut. Kalau hijrah dengan penuh keikhlasan, selanjutnya dipersaudarakan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Indonesia. Tidak lama kemudian kan, hitungan tahun, hanya 2 tahun, Rasulullah SAW bisa melaksanakan perang Badar. Itu kan di 2 Hijriah. Bisa perang yang luar biasa. Di 8 Hijriah kota Mekah ditaklukkan. Kenapa? Karena persaudaraan menjadi sebuah kekuatan. Nah hiji, nah umat Islam ayeuna berpecah belah. Nah umat Islam tidak punya kekuatan karena tidak bersatu. Kan kita kenal lagunya. Itu persaudaraan. Nah dari persaudaraan itu apa? Menjadi sebuah kekuatan. Bisa menaklukkan kota-kota. Bahkan di 8 Hijriah Rasulullah SAW bisa datang ke Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Itulah hijrah. Nah hari ini pun sama, hijrah kita hari ini mempersatukan kembali umat Islam. Ya, ayo bareng-bareng. Ya mungkin dari awalnya ya meninggalkan sesuatu yang batin, yang bukan dari Islam, tinggalkan. Terlepas apapun. Kalau bukan dari Islam kita ambil. Ya. Tanpa harus berpecah belah terkait dengan masalah fikih, masalah perbedaan furu'iyah. Udah itu lah. Selama itu dari Islam, ada dalilnya, ya. Jangan sampai kita berpecah. Terus kalau Israel itu bisa disebut hijrah, Hijrah ke mana? Palestina. Kan dulunya. Ya, mau diartikan bahasa mah hijrah Bisa hijrah. pindah Iya. dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika makna syar'inya kan tidak begitu, berpindah dari suatu hal yang jelek kepada yang baik. Itu makna syar'inya. Israel mah lain, lain hijrah, mencaplok, ngajarak atau ini ngarampok. Nah, itu beda. Bukan hijrah. Nah itu jadi sebuah kekuatan. Nah ini maka dari itu hijrah itu harus kita bangun seperti Rasulullah membangun kekuatan yang luar biasa dari hijrah. Keikhlasan, keimanan, akidah yang kuat, dipersaudarakan, ya menjadi sebuah kekuatan dan itulah. Dan kita pun berharap hari ini momen hijrah ini, yuk kita bersatu. Kalau sudah bersatu, ya nah, Islam nggak bisa dikalah. Itu membawa keberkahan di lagu. Nah, keberkahannya apa? Ya tadi alam semesta ini jadi berat ketika diatur oleh Islam. Ya ketika Islam bersatu menjadi sebuah kekuatan, Islam akan tampil di muka dunia sehingga Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Islam bukan hanya teoritis, tapi Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu momen hijrah itulah yang harus kita bangun. Ya. Gitu Pak Guru Ocit. Pengertian hijrah itu kan Ya. wah ada hijrah tidak apa, ada hijrah dari perilaku yang tidak baik jadi baik. Jika ada hijrah, sekarang kan hukum bukan hukum Islam contohnya. Kita masyarakat yang bagian Islamnya kurang paham. Ya, Ya. kalau kita perlu hijrah, aturan hukum bicara. Nah hijrah itu kan gitu Pak Ocit. Hijrah itu tadi dari yang tidak baik menjadi baik. Nah termasuk yang tidak baik apa? Sesuatu yang bukan dari Islam, yang sesuatu bukan dari Al-Quran, itu ditinggalkan. Kembali kepada Al-Quran. Apa? Hukum-hukum Al-Quran. Jadi kalau misalkan hari ini tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterapkan hukum Al-Quran, ya tinggalkan. Kita hijrah kembali kepada hukum Al-Quran. Itu juga hijrah. Kita edukasi ke masyarakat bahwa hijrah itu bukan pindah tempat saja, tapi keseluruhan. Seperti baginda Rasul. Kenapa hijrah dari Makkah ke Madinah?
itu bukan hanya tempat saja, tapi ternyata di Mekah tidak memungkinkan diterapkannya hukum-hukum Allah, diterapkannya Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, sebagai undang-undang Islam. Tidak mungkin, karena sudah 13 tahun kan Rasul di Mekah ingin menerapkan Islam, ternyata tidak bisa. Maka pindahnya Rasul bukan hanya pindah tempat, tapi Rasul ingin menegakkan hukum-hukum Allah, ingin menegakkan Al-Quran, dijadikan undang-undang dalam kehidupan. Ternyata Madinah itu luar biasa. Gitu. Kayak kita pun hari ini sama. Bukan hanya hijrah sebatas maknanya saja pindah, tetapi pindahnya seperti pindah Rasul, bukan hanya tempat, tapi hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah diterapkan di muka bumi. Karena kita rindu hari ini dengan diterapkannya hukum-hukum Allah ya. Kalau di masyarakat mungkin karena sudah terlena. Kenapa yang di berapa ini juga berharap terkait masyarakat apa tidak sebelumnya masyarakat tidak luas apa sampai hari ini memang masyarakat apa ketika peringatan Muharram apa cuma bulan seremoni kadang-kadang seperti itu lah awai obor gitu acara ke masyarakat ya kebiasaan ya tumpang ya gara-gara jawab sebuah hotel dari itu Ya, jadi makna untuk hijrah dari membaik kebaikan baik dan jadi kurang aja gitu kurang memahami gitu. ya. Makanya kan hijrah itu bukan hanya seremonial saja, bukan hanya diperingati saja, tapi mesti dimaknai, dipahami terkait dengan hijrah. Pakai obor Kan apa maksud pawai obor? Ada maknanya. Pawai obor itu dari kegelapan menuju terang benderang. Kan dulu kan obor jadi terang. Dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang Islam. Itu kan maknanya nanti. Dalam makna hukum. Jadi pahami seperti itu. Nah, sekarang tugas kita memahamkan kepada masyarakat, termasuk lewat media kita hari ini, media Anggur yang nanti akan disebarkan, nanti di subscribe, like, komen, subrek, dan sebagainya. Bahwa ini adalah media yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama materi atau terkait dengan Muharram atau hijrah. Bahwa hijrah itu apa? Maka sesungguhnya pindah dari hukum yang bukan diterapkan hukum Allah kepada diterapkannya kembali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah. Kita pahamkan masyarakat. Sudah saatnya hari ini masyarakat pun jadi sahabat hijrah. Ya kita kan juga sahabat hijrah. Sahabat. Nah, dan itu menjadi pengorbanan kita hari ini. Menyampaikan kepada masyarakat itu pengorbanan. Dan hijrahnya dulu pengorbanan. betul Orang yang hijrah ke Madinah itu mengorbankan harta yang ada di Mekah, mengorbankan tenaganya, ya kan? Dan hijrah ya tuh tadi dikutip cek bahasa namanya orang-orang kafir Quraisy. betul Sampai kalau lihat di film Message itu kan para sahabat bersembunyi di balik bukit dan Allah meniupkan jejak-jejaknya sehingga tidak ada jejak. Itu kan pengorbanan. Bahkan yang luar biasa pengorbanan sahabat Nabi baginda Rasul dan para sahabat. Ya, Sayyidina Ali itu dia berkorban untuk tadi bertaruh nyawanya untuk menggantikan tempat tidur. Ya, bukan tempat tidur, menggantikan tidurnya Rasul di tempat baginda Rasul tidur. Kabayang tuh, ada orang macantan tua tuh. Dan itu ya di antara hidup dan mati, karena rumah Rasul itu kan ditinggal kan, dikepung pemuda-pemuda terbaik
dari berbagai kabilah. Nah, supaya Rasul tiasa hijrah ka Yastrib ka Madinah. Dan Rasul pilihan di Allah, jadi bisa berangkat di malam hari mereka lagi tidur, ya begadang ya, tapi kan ditiupkan angin dari taruh. Kalau kita baca dalam surah itu kan Rasul keluar membawa pasir, dilemparkan pasirnya ke mukanya sambil baca Yasin wal Qur'anul Hakim. Itu hampir berapa ayat dibacakan oleh baginda Rasul, dan baginda Rasul sama Abu Bakar. Pas mereka bangun melihat masih ada, padahal itu bukan Rasul, adalah Sayyidina Ali. Pengorbanan. Nah, di hijrah juga, jadi di Muharram itu kita perlu pengorbanan. Orang hadis pengorbanan. Peti-peti garundunya, tinggalkan segala tilis. Pengorbanan untuk dakwah. Kalau dibandingkan pengorbanannya Rasul dan para sahabat, nggak ada seberapanya. Orang makan dia tidak ada penekanan. Paling ditekan ke istri, ke pegawaian dan sebagainya kan. Baginda Rasul dan para sahabat musuh, dan itu nyawa. Kutamu orangnya, dan tak oke, tapinya alhamdulillah pengorbanan. Jadi memang berbicara hijrah, berbicara pengorbanan. Nah, salah satunya kita berkorban untuk apa? Untuk Islam. Jadi ini lagu ini maknanya luar biasa. Pengorbanan, keberkahan, perjuangan, persaudaraan. Dan itu menjadi sebuah kekuatan dari Islam pada saat itu ketika hijrah menjadi negara superpower yang ditakuti. Jadi negara yang luar biasa. Rasul pada saat itu bukan hanya menjadi sebagai nabi saja, tetapi juga sebagai kepala negara. Dan itulah hijrah. Kita pun hari ini sama menginginkan hijrah seperti hijrah Rasulullah SAW, keikhlasan, keimanan, akidah, ya, persaudaraan, dan menjadi sebuah kekuatan sehingga saudara-saudara kita yang di Palestina, di Xinjiang, di Kashmir, dan di mana-mana tidak tertindas lagi karena kita memiliki kekuatan seperti baginda Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Gitulah para pemirsa Kang Gurunya, cekaplah komentarnya, namanya orang nemang dewe nama ditutup kok. Balik dulu ya, salam-salamnya senanawan. Iya wae, mangga. Siapa? Oh. Detik permulaan itu. Kuali nama gak sok lah. Satu Muharram, detik permulaan perayaan tahun Islam Hijriah, berdahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansor bersatu, mereka berkorban harta dan jiwa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membawa kepaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membawa kebanggaan. Alhamdulillah.
Para tutup tuh hamdalah istighfar sareng doa. Alhamdulillah alamin astagfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka pamirsa Kaguru atas like, subscribe, komen dan sejenisnya. Atur nuhun.